Prabowo tidak takut berjoget. Dia pede, tapi kalau disuruh ngaca, dia tidak mau. Kalau dipaksa, mungkin dia bakal lepas kendali atau mungkin gebrak meja. Itulah salah satu cerita baru soal bakal capres kita ini. Tidak nyaman ngaca. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siward. Ada yang agak kontradiksi dari Prabowo saat diwawancarai Najwa Shihab baru-baru ini. Salah satunya adalah ketika Najwa mengungkit soal adanya total 67 caleg DPR dan DPD yang pernah menjadi napi korupsi, dan 2 diantaranya adalah dari Gerindra. Najwa heran kenapa caleg itu bisa diloloskan kalau memang komitmen anti korupsi. Prabowo seolah tidak kehabisan akal dan jawaban. Dia bilang, tunggu dulu, saya punya jawabannya, sambil mengangkat tangan dan kepala bergoyang kecil. Mungkin Prabowo mau melawak meskipun ekspresi wajahnya kayak kaget, karena tidak nyangka bakal ditanya seperti itu. Dia langsung bilang 2 caleg itu sudah dia coret. Dia ngomong begitu sambil joget kecil, dengan 2 tangan terangkat kayak gerakan silat. Saya tidak tahu sekarang kayak gimana, tapi beberapa hari setelah Prabowo ngomong begitu, media sempat melakukan penyelidikan di website partai dan KPU. Ternyata 2 nama itu masih ada. Mungkin itu masih daftar sementara, tapi ini sangat berbeda dengan klaim Prabowo. Dia pede ngomong mereka sudah dicoret. Terlalu spontan dia menjawab. Mungkin karena dia terjepit, makanya menjawab spontan seperti itu. Selain itu, ada lagi momen di mana Prabowo joget di Rapimnas Partai Demokrat. Saat itu, SBY di atas panggung, tidak mau memberikan pidato, tapi menyumbangkan 1 lagu khusus untuk Prabowo. Judulnya Kamu Enggak Sendirian. Harapan SBY untuk Prabowo adalah You will never walk alone. Kamu tidak akan berjalan sendirian. Sama-sama mengantarkan Prabowo menjadi Presiden RI ke-8. Saat SBY nyanyi, Prabowo ikutan berjoget di atas panggung. Prabowo pede kalau berjoget. Ada orang nyanyi, dia berjoget. Saat ditanya soal bakal caleg koruptor, dia juga pakai gaya berjoget. Tapi anehnya, disuruh ngaca kok takut. Seharusnya terbalik. Orang-orang biasanya lebih malu joget-joget apalagi diliatin banyak orang. Tampil konyol dan lain-lain. Tapi Prabowo lebih gelisah ketika berada di depan cermin. Mungkin sebelum itu tidak ada yang tahu bahwasanya dia tidak nyaman di depan cermin. Kita patut berterima kasih pada Najwa yang memperkenalkan sesi refleksi diri untuk semua bakal capres yang hadir. Anies pede, Ganjar juga pede di depan cermin. Tapi saat Prabowo disuruh refleksi diri, dia malah hormat pada diri sendiri, lalu berbalik. Ketika diminta balik ke depan cermin, dia nggak mau. Dia bilang udah. Dia malah ngomong di depan penonton. Ada apa sebenarnya? Sebenarnya melihat diri sendiri di depan cermin bukanlah hal yang aneh. Biasa aja. Tapi Prabowo kayak gelisah. Jadi saya berusaha mencari-cari informasi mengenai ketidaknyamanan seseorang saat berada di depan cermin. Saya ketemu beberapa. Salah satunya adalah seorang psikolog yang mengatakan sikap Prabowo menunjukkan denial atau penyangkalan. Prabowo disebut punya kecenderungan takut gagal. Sikap denial itu muncul karena kegagalan dia di masa lalu, sehingga dia khawatir dikesankan menghayal terlalu tinggi atau halu. Selain denial, Prabowo juga dinilai punya hambatan psikologis atau mental block. Dia tidak mau ada orang yang tahu kekurangan atau kelemahannya. Sedangkan saya punya opini versi sendiri kenapa dia kurang nyaman saat melihat pantulan dirinya di depan cermin. Menurut saya ini berkaitan dengan self-image atau citra diri. Apa yang seseorang pikirkan ketika melihat dirinya sendiri di depan cermin. Kebanyakan orang bakal biasa aja. Tapi ada orang yang punya pemikiran terlalu ekstrim. Misalnya, ada orang yang malas ngaca terlalu lama karena semakin dia melihat dirinya di depan cermin,
Dia merasa makin kelihatan jelek. Pikiran makin liar. Aduh, mata aku kok kecil sebelah. Kok rasanya kulitku makin kasar? Kok rasanya kelihatan makin tua? Pipi aku makin bulat. Ini yang bikin orang makin malas melihat dirinya terlalu lama di depan cermin. Kalau pikiran mereka selalu negatif saat ngaca, sudah pasti tidak nyaman. Apalagi disuruh ngaca dan diliatin banyak orang. Dia pasti bakal gelisah dan berpikir yang tidak-tidak. Aduh, orang-orang ngeliatin saya. Apa kata mereka ya? Mereka pasti ketawain saya. Mereka pasti komentar yang enggak-enggak tentang saya. Pikiran mereka makin lama makin tidak terkendali sehingga mereka menjadi kurang nyaman berada di depan cermin. Bisa juga ini ada kaitannya dengan self-love atau mencintai diri sendiri. Orang tersebut mungkin tidak suka dengan dirinya sendiri dan berharap menjadi orang lain. Ketika dia bercermin, dia melihat sebuah kebenaran tentang dirinya dan dia tidak suka. Dia merasa sakit, terluka. Dia tidak mau itu terjadi sehingga ketika dia dipaksa bercermin dan dilihatin banyak orang, dia tidak nyaman. Ini kayak kita benci dengan satu orang dan saat ketemu dia, kita pasti malas apalagi melihat muka dia. Maunya pengen cepat pulang aja atau dia yang enyah dari pandangan kita. Ini sama kalau seseorang benci dan tidak suka dengan diri sendiri. Pasti tidak nyaman di depan cermin. Mungkin saat dia melihat diri sendiri di depan cermin, itu mengingatkan dia akan segala kekurangan, kegagalan, bahkan mungkin kebohongan. Ini kayak ada sesuatu yang belum selesai. Dia mungkin belum selesai dengan dirinya sendiri. Dia masih belum berdamai dengan dirinya sendiri. Bahkan dalam beberapa kasus, ada yang namanya fobia ngaca atau aesoptrophobia. Takut dengan cermin, apalagi melihat bayangan diri sendiri di depan cermin. Ini juga berkaitan dengan masalah self-image. Lalu gimana dengan Prabowo? Apakah ada yang disembunyikan dia selama ini sehingga dia kayak merasa bersalah dan enggak nyaman dengan diri sendiri? Apakah ada yang dia sembunyikan dan takut terbongkar? Apakah dia takut orang lain tahu kelemahan dan kekurangan dia? Apakah itu berkaitan dengan masa lalu dia yang sering dituduhkan oleh banyak orang selama ini? Apakah selama ini dia identik dengan kegagalan sehingga malas melihat diri sendiri di depan cermin? Kalau semua itu benar, bagaimana bisa memimpin negara ini kalau melihat diri sendiri di depan cermin aja masih belum pede? Begitulah kira-kira pertanyaan orang-orang. Jadi kesimpulannya, Prabowo tidak takut berjoget. Dia pede, tapi kalau disuruh ngaca, dia tidak mau. Kalau dipaksa, mungkin dia bakal lepas kendali atau mungkin gebrak meja. Itulah salah satu cerita baru soal bakal capres kita ini. Tidak nyaman ngaca. Oke, sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.